Halo teman-teman. Ya, apa kabarnya nih? Nah, perkenalan dulu, nama aku Mia. Hari ini kita akan diskusi tentang manajemen sosial media. Nah, langsung aja kita udah kedatangan bintang tamu narasumber atau pembicara. Silakan kenalan, Kak. Nama aku Atia. Namanya Atia, teman-teman. Nah, Atia ini adalah seorang apa ya namanya ya? Dia ada pengalaman dalam mengelola sosial media atau bisa dibilang apa sih namanya admin gitu. Beberapa kali ngadmin juga. Ngadmin juga. Nah, Atia ini udah berapa lama sih bergelut di bidang sosial media? Pertama kali dulu iseng-iseng bikin akun buat ngadmin dan nge-owner akun gitu dari zaman kelas 3 awal SMA gitu. 2015-an 2015. 2015. Nah, yang dipegang akunnya apa sih? Kalau dulu itu karena aku suka nonton drama, terus aku Drama dulu Korea suka gitu ya? aku suka nonton film. Terus juga kayak kok kayaknya ini susah ya cari updatean, cari still card dan foto yang bagus kayak gitu-gitu tentang. Terus aku akhirnya kayak cari-cari, oh ternyata banyak nih sumber yang bisa. Terus kayak aku pengen bagi-bagi juga ke orang-orang gitu kan, informasi tentang ya drama, film dan sebagainya. Terus aku mulailah bikin akun-akun yang ngasih info-info gitu, mulai jadi admin gitu. Dan itu sampai sekarang masih bertahan ya akunnya atau udah ganti-ganti? Kalau awal dulu tuh megang satu, terus berjalannya waktu, terus kepikiran juga buat megang akun-akun yang konsen ke hal-hal lain juga gitu kan. Kalau sampai sekarang sih udah megang sekitar 4 akunan dan 1 akun all shop gitu. 1 akun all shop, oke. Jadi udah cukup banyak ya dipegang sama Atia. Lumayan. Nah, mungkin bisa diceritain dong Kak, apa namanya, kan di dalam sosial media, apalagi tadi kakak cerita apa namanya ada drama terus dan lain-lain, itu kan pasti ada persaingan ya. Nah, itu gimana caranya buat tetap bisa all out gitu? Pertama sih harus seneng dulu sih menurutku sama apa yang pengen diupdatein. Karena sebenarnya buat update itu susah karena kita harus bener-bener luangin waktu buat cari infonya dan kita updatein gitu kan. Jadi pertama harus seneng dulu, yang kedua gimana kita saingan. Kalau menurut aku konsistensi dalam kita upload sih itu Konsisten bikin, ya. Oke. Nah, pernah ini nggak, kan itu harus konsisten ya, itu apakah harus bikin jadwal atau gimana gitu biar tetap konsisten? Nah itu kan karena dari aku sendiri kan aku juga punya kegiatan di real life aku, maksudnya di ada kampus, ada sekolah gitu kan, apalagi dulu aku mulai dari zaman sekolah gitu kan, terus ada ekskul dan lain. Biasanya sih aku baca dulu nih, kalau kan aku pegangnya di Instagram, pergerakan Instagram ini kira-kira bakal rame kalau aku upload jam berapa gitu kan. Oh, berarti ada golden gitu. time gitu ya, prime time. Pertama aku cari dulu nih, sesuaiin dulu kira-kira aku cari apa ya, cari kuncinya dulu nih, jam berapa yang TL aku rame, followers aku aktif biasanya jam berapa gitu kan tiap akun beda-beda ya followersnya pasti. Terus ternyata aku nemu nih, biasanya akun aku itu rame setelah jam 12 atau setelah maghrib jam 12 siang gitu ya. Jadi biasanya aku jadwalin, aku update itu kira-kira jam segitu, jam habis siang-siang atau dan jam setelah maghrib kayak gitu. Jadi itu tiap hari ya Kak kayak gitu? Kalau bisa sih setiap hari. Jadi ada info baru updatein kayak gitu. Jadi biar apa ya? Secara konten kita juga konsisten ngasih info gitu ke orang. Menarik juga. Nah, kalau ini sih kadang-kadang kan kayak akun yang lama atau gimana itu kan followers juga ada kan followers, apalagi setelah munculnya Instastory gitu kan. Itu kan kita TL kan jadi orang-orang biasanya buka Instastory daripada postingan ya. Iya kan, habis itu kan jarang like gitu kan. Nah, sebenarnya itu mempengaruhi juga sama apa ya? Interaksi akun kita gitu. Kayak misalnya pertumbuhan followers itu menurut aku dan dari yang aku pelajari biasanya dari dulu sampai sekarang itu dipengaruhi banget sama aktivitas di akun kita. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang pengen naikin followers itu ada tips yang menurut aku itu bisa dipakai gitu. Oke, gimana tuh? Jadi kayak selain dari update konten yang terus-terusan konsisten kayak gitu, terus juga kalau bisa kita update yang lebih dulu gitu dari teman-teman yang dari akun-akun yang lain itu kan nanti lebih jadi terus lebih update gitu ya gitu. Terus selain itu ini sih gimana kita bisa
munculin interaksi di akun kita yang banyak, misalnya di caption. Kita bikin caption yang bikin followers kita pengen komen gitu. Jadi kayak misalnya kita bikin pertanyaan atau kita bikinnya teman-teman gimana ini gitu-gitu. Yang memancing followers kita buat replay gitu kan. Jadi biasanya kita sering banget kan kalau di IG ada caption yang suka dibaca gitu pertanyaan yang memancing kita berjawab gitu kan. Tapi kalau bisa konteksnya masih masuk sama foto yang kita upload gitu. Terus selain itu kan kalau banyak yang komen, banyak yang like, biasanya postingan itu tuh interaksinya kan banyak, jadi dia muncul di explore orang-orang tuh lebih sering gitu. Nah itu sekarang kan juga Instagram ada ininya kan, kalau kita jadiin akun kita, akun toko atau akun itu kan ada akun bisnis itu ya. Akun bisnis kan ada kelihatan gitu loh interaksi foto kita. Biasanya kalau kita semakin banyak postingan itu di komen sama orang, itu bakal cepet naik likes dan followers kita juga. Nah selain tadi kan naikin followers pakai naikin interaksi ya otomatis. Nah selain itu ada lagi nggak tipsnya buat menaikkan followers di sosial media? Kalau menurut aku sih bisa pertama kalau dari akun yang kecil banget susah ya. Kalau misalnya akun yang kecil kan dari kita nol harus gitu. munculin eksistensi. Kalau akun ini tuh ada gitu kan. Pertama itu ya kita ini dulu sih. Kalau menurut aku kita promosi dulu dari teman-teman dekat. Misalnya aku punya akun nih, akun belanja atau akun toko atau apa, kita minta tolong teman-teman kita buat promosiin gitu. Terus kita juga bisa minta tolong sama toko-toko yang dia punya konten yang mirip sama akun gitu. Kita gitu, buat ngepromosiin dan lain sebagainya kayak gitu. Atau bisa jadi kita pakai hashtag. Hashtag itu menurut aku juga penting, bisa membantu sih. Ada tips nggak kalau buat hashtag? Harus kayak gimana gitu? Hashtagnya kalau bisa yang relate sama postingan kita dan akun kita gitu. Itu nanti lumayan bantu. Sama ini juga sih menurut aku, selain hashtag, sama kita sering-sering like postingan yang dia posting kontennya mirip sama akun kita. Jadi misalnya nih aku posting tentang drama misalnya, drama apa, aku buka aja hashtag judul drama itu, terus aku like postingan-postingan itu ngefek ya untuk naikkan. Itu kan mereka jadi di notifnya mereka ada akun ini nge-like. Mereka kan pengen tahu ini akun apa sih, waktu dibuka ini akun update tentang drama ini nih gitu kan. Jadi kayak kita harus memunculkan dulu akun kita tuh ada gitu ke orang-orang gitu sih. Menarik. Nah kalau biasanya kan ada di sosial media itu ada yang ads ya, ada advertisement, itu kakak suka pakai itu nggak? Aku sampai sekarang nggak pernah pakai ads, soalnya itu biasanya ads itu kan biasanya kalau di Instagram itu dipakai sama orang-orang buat bikin project apa gitu-gitu kan. Kalau ads aku belum pernah coba sih. Belum pernah. Nah kalau Atia ini pakainya di Instagram aja atau ada Twitter, ada YouTube dan lain-lain? Kalau aku sejauh ini pakainya Instagram aja sih. Dan di Twitter buat personal dan sebagainya nggak pernah. Dan tadi tuh dari nol ya pertama kali mulai pakai itu? Mulai dari dan sampai sekarang udah berapa ribu followers kalau boleh tahu? Kalau kan beda-beda akun. Kalau yang paling gede itu 112.000 followers kemarin. Kalau akun yang lain itu berkisar antara 20 sampai 50-an. 20 sampai 50.000. Nah, tadi dengan tips tadi dia kakak bisa sampai segitu ya? Hanya dengan tadi itu pakai hashtag, pakai naikin interaksi, konsisten dan lain-lain itu. Nggak pakai advertisement dan lain-lain. Enggak sih, enggak pakai. Mantap. Nah, ada nggak sih tips-tips atau do and don'ts-nya untuk mengelola sosial media? Kalau menurut aku, yang aku berlakukan di akunku sendiri itu pertama kan konsistensi tadi. Konsisten banget. Pokoknya kalau misalnya kita upload tuh kalau bisa jangan langsung spam dalam satu waktu gitu. Karena itu nanti kalau menurut aku bisa tumpang tindih sama postingan kita yang lain. Jadi tenggelam ya malahan. Followers kita tuh kayak ada yang bisa kelewat nanti gitu loh postingannya. Kalau aku biasanya misalkan hari itu infonya lagi banyak banget. Lagi emang banyak konten yang harus diupload. Jadi aku bagi, misalnya aku harus upload 5, pagi 1, siangnya 2, malamnya 2, atau siang mepet-mepet sore, pokoknya yang jam-jam banyak aktifnya. Sekarang kan Instagram udah ada fiturnya sendiri buat kita tahu followers itu kita ya, tuh lebih banyak aktifnya jam berapa. Itu kan memudahkan banget tau buat kita juga, buat kita mengenal akun kita lebih dalam gitu. Nah kalau sehari ada maksimal postingan nggak sih, harus berapa gitu? Sebenarnya nggak ada sih, cuma kalau aku memberlakukan di akunku kalau bisa jangan terlalu banyak juga, jangan terlalu dikit juga. Jadi kayak kira-kira berapa biasanya? Biasanya aku kalau sehari itu paling nggak upload 2.
Paling nggak 2. Di siang sama malam. Malam biasanya. 1 ya. Terus kalau misalnya lagi banyak, itu maksimal aku postingnya cuma sekitar maksimal 5 kalian. Soalnya sekarang Instagram juga bisa langsung banyak kan. Iya. Kita nggak usah nyepam. Iya, gitu. bisa multiple post ya. Terus juga kalau misalnya info yang nggak harus diupload, kita bisa infoin lewat story kan, sekarang udah ada story juga kayak gitu sih. Kalau story nggak ada maksimal lah ya, bebas ya di situ Bebas sebenarnya. sih menurut aku. Malah menurut aku yang harus dilakuin, kita harus manfaatin fitur story-nya itu. Karena di story sendiri itu semakin kita bisa bikin interaksi yang lebih banyak sama followers kita, bikin akun kita semakin hidup. Nah itu nanti bisa apa ya? Bisa Menaikkan interaksi ya pokoknya ya, biar gitu. Jadi kayak ke timeline kita nanti juga jadi lebih banyak yang iniin. Misalnya kita habis upload foto gitu atau habis upload video gitu. Nanti diupload juga di story kan bisa okay. di story juga nginfoin gitu. Terus di story juga ada ini kan, ada apa fitur kayak bikin games kayak gitu kan, kita bisa ada bikin, pilihan, ada bikin, mana gitu. Bikin misalnya bikin quiz nih. Misalnya bikin yang panah itu bikin panah kanan kiri A atau B itu kan opsinya. Nanti misalnya kayak kalian lebih suka mana nih, yang ini atau yang ini, bikin game-game yang seru yang bisa itu dimaksimalkan aja ya pemakaiannya gitu. Bisa dimanfaatin banget sih. Berarti tadi yang pertama yang penting konsisten tapi jangan nyepam gitu. Terus yang kedua dimaksimalkan untuk fitur-fitur yang di Instagram kayak ada insight, terus apa namanya Instastory dan lain-lain gitu. Kan juga ada yang paling baru kan yang Reels dan ada Reels dan lain-lain itu. Dan berarti itu juga harus menaikkan kapasitas orangnya ya. Kalau misalkan kita harus pakai buat video tuh, berarti gimana caranya bikin video yang menarik gitu. Terus kalau misalnya kita upload video nih, menurut aku upload foto juga sih. Kalau bisa yang ditampilin di covernya itu yang ini yang menarik yang kalau bahasanya orang-orang clickbait gitu kan. Karena kalau kalian pasti sering banget di-explore lihat foto-foto apa atau nih, video gitu. yang Terus kita terus ada juga yang modelnya mereka pakai video yang dikasih lingkaran merah. Waktu kita buka ternyata nggak ada lingkaran merah. Sering gitu banget kan. tuh, sebel banget sama itu kayak mereka tuh lebih kayak ke clickbait gitu biar nanti kepo nih ini apaan, di-explore. Nah makin banyak orang yang lihat postingan itu kan semakin sering juga dia bakal muncul di-explore orang-orang lain gitu kan. Nah ada pertanyaan nih, kalau misalkan apa namanya pemilihan username itu apakah berpengaruh juga sama engagementnya di sosial media? Kalau menurut aku sebenarnya username nggak terlalu mempengaruhi, tapi lumayan mempengaruhi sebenarnya. Karena tergantung akun itu. Kalau misalnya itu akun all shop, akun yang emang buat dari kita sendiri gitu, itu menurut aku nggak terlalu mempengaruhi sih. Tapi kalau misalnya kalian bikin akun fanpage atau kalian bikin akun updatean info tentang apa yang berbau-bau akan satu hal gitu kan. Jadi semakin mirip sama konsennya ke hal itu menurut aku ya lumayan juga meningkatkan orang-orang bakal buka ke akunnya kalian. Karena kan kalau misalnya kita nge-search juga yang ditulis namanya ya. Apa yang kita cari itu kan. Jadi kalau semakin mirip biasanya semakin mudah dicari. Jadi penting, tapi masih agak nomor sekian lah. Yang penting tadi yaitu gimana akun kita lebih hidup gitu daripada akun-akun yang lain. Termasuk penggunaan hashtag ya, itu juga penting sebenarnya. Penggunaan hashtag menurut aku penting banget. Karena kalau misalnya tadi udah dijelasin, kalau misalnya kita orang-orang kan kadang-kadang juga modelnya mereka buka hashtag. Aku juga sering sih kalau nyari apa lewat hashtag. Itu juga bisa tuh dimanfaatin kalau kita sering nge-like tadi tuh, nge-like postingan di yang orang-orang pakai hashtag itu. Yang tadi itu ya. Terus kalau Atia kan ngurusinnya akun lebih ke akun komunitas ya berarti. Nah, kalau misalkan kan sekarang juga banyak orang pakai akun sosial media sebagai media untuk jualan atau all shop gitu. Nah, tips-tipsnya kira-kira sama nggak sih sama yang tadi dijelasin? Sebenarnya mirip sih kalau menurut aku buat kita hidupin akun. Yang penting akun kita itu bisa mengundang interaksi sama followers kita, nanti insya Allah bisa naik gitu. Ya. Karena menurut aku sendiri apapun akunnya itu pasti punya pasar mereka sendiri gitu. Betul. Jadi gimana kita pinter-pinter buat ngelola akunnya aja. Nah itu dia tadi tips-tips dan cerita dari Atia dalam mengolah sosial media. Semoga bisa bermanfaat. Saya Mia dan saya Atia. Pamit undur diri. Sampai jumpa.